Siapakah pemain misterius keturunan Grade A dari klub terbaik dunia yang ingin bela timnas Indonesia? Media Irak remehkan timnas Indonesia yang gelar persiapan di Turki jelang Piala Asia 2023. Rekan Shin Tae-yong buka suara komentar netizen terkait pemanggilan pemain timnas Indonesia. Syok dengan harga pasar pemain timnas Indonesia. Begini komentar pelatih Libya dan akui pemain yang paling ditakuti. Dua pemain andalan Shin Tae-yong terpaksa dicoret. Kemana Arhan dan Marcelino? Mark Klok bangga dipanggil Shin Tae-yong, tak pikirkan libur demi segera gabung timnas Indonesia. Gacor jelang gabung timnas, Rafael Struijk cetak gol di Adoden Haag U21. Sebelum lanjut ke beritanya, bantu Mimin Yuk agar channel ini berkembang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar Mimin semangat memberitakan kabar terbaru tentang timnas Indonesia. Siapakah pemain misterius keturunan Grade A dari klub terbaik dunia yang ingin bela timnas Indonesia? Alhamdulillah, ada kabar baik untuk timnas Indonesia. Nampaknya ada pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia yang selalu menarik minat pecinta sepak bola nasional. Rupanya pemain keturunan Grade A ini yang akan membela timnas Indonesia ternyata membela salah satu klub terbaik dunia. Ada pemain Grade A yang saya sampaikan, bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Saya akan tunjukkan pesan WhatsApp-nya dalam kurung nanti di lain kesempatan. Ucap Kemenpora di Jakarta. Timnas Indonesia semakin terkenal di kancah dunia. Beberapa pemain yang masuk dalam skuad Garuda merupakan pemain andalan di klubnya. Pemain naturalisasi merupakan pemain inti di klub-klubnya, bukan pemain yang tidak laku di negaranya. Bahkan ada nama pemain yang terkenal di dunia sepak bola Eropa bergabung di timnas Indonesia. Kini dalam waktu dekat ada tambahan 2 pemain naturalisasi lagi. Sebab proses yang dijalani Jay Itzes dan Nathan Chu Aon tinggal melakukan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Media Irak remehkan timnas Indonesia yang gelar persiapan di Turki jelang Piala Asia 2023. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia bakal segrup dengan Irak, Vietnam, dan Jepang. Laga tersebut bakal digelar pada 15 Januari 2024 di Stadion Ahmad bin Ali. Meski begitu, media Irak Win-Win meremehkan persiapan timnas Indonesia menjelang laga lawan negaranya. Menurutnya, timnas Indonesia tak akan mampu membalaskan dendam saat bertemu Irak meski sudah melakukan persiapan lama di Turki. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia pernah kalah telak saat berjumpa Irak di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Internasional Basra. Irak pada 16 November 2023 dan berakhir timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak pada laga tersebut. Tidak bisa didiamkan. Semakin banyak negara yang tidak suka dengan perkembangan timnas Indonesia. Hal itu Shin Tae-yong akan membalas komentar pedas dari beberapa negara dengan sebuah prestasi. Rekan Shin Tae-yong buka suara komentar netizen terkait pemanggilan pemain timnas Indonesia. Asisten pelatih Shin Tae-yong buka suara terkait pemanggilan pemain di skuad Garuda. Seperti yang diketahui, pemilihan pemain untuk Piala Asia 2023 ini menimbulkan polemik. Netizen menilai ada beberapa pemain yang layak dipanggil tapi tidak masuk dalam tim. Hal ini menjadi pertanyaan para netizen tentang keputusan Shin Tae-yong itu. Karena beberapa nama dalam daftar Shin Tae-yong juga mendapatkan kritikan. Karena dinilai masih ada pemain lain yang bisa menempati posisi tersebut. 2 nama yang jadi sorotan yaitu Nadeo Argawinata dan Stefano Lillipali yang tidak masuk dalam skuad Garuda. Banyak sekali pro kontra yang terjadi antara pelatih timnas Indonesia dan netizen. Walaupun banyak kritikan yang masuk dalam jajaran kepelatihan timnas Indonesia. Hal itu tidak merubah daftar nama yang dipanggil Shin Tae-yong dengan alasan agar bisa fokus bertanding tentunya di Piala Asia 2023 mendatang. Tentunya menurut asisten pelatih timnas Indonesia mengatakan bahwa kita harus percaya dengan keputusan Shin Tae-yong dalam daftar nama pemain yang dipanggil karena hal itu akan berbuah prestasi. Syok dengan harga pasar pemain timnas Indonesia. Begini komentar pelatih Libya dan akui pemain yang paling ditakuti.
Pelatih timnas Libya mengakui bahwa pemain timnas Indonesia paling ditakuti sampai beri komentar yang sangat mengejutkan. Timnas Indonesia akan melawan Libya sebagai persiapan Piala Asia 2023. Shin Tae-yong pun mengatakan bakal membawa 30 pemain lebih dalam pemusatan latihan kali ini. Libya sendiri bukan lawan yang sembarangan karena mereka punya ranking FIFA lebih tinggi ketimbangan timnas Indonesia, yaitu 120 berbanding 146. Meski begitu, harga pasaran skuad Garuda dengan calon lawannya ini bisa dibilang menang. Melansir dari Transfer, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan punya harga pasar sebesar 148 miliar. Sandy Walsh menjadi pemain dengan harga pasar termahal 26 miliar. Wajar saja ia bermain di kompetisi Eropa, tepatnya Belgia bersama KV Mechelen. Sedangkan Libya sendiri punya harga pasar sebesar 7,82 miliar. Pemain termahalnya adalah Abdallah Dago dengan nilai 3,48 miliar. Walau unggul, harga pasar timnas Indonesia tentu tak boleh menganggap remeh. Libya punya rekor apik tidak pernah kalah dalam 5 pertandingan terakhir. Pelatih Libya Milutin Sredojevic mengaku skuadnya akan menampilkan yang terbaik untuk menghadapi timnas Indonesia. Dua pemain andalan Shin Tae-yong terpaksa dicoret. Kemana Arhan dan Marcelino? Rupanya ada pemain baru bergabung di timnas. Nampaknya PSSI sudah mengumumkan sebanyak 29 pemain timnas Indonesia yang akan dibawa untuk pemusatan latihan di Turki. Salah satunya ada Justin Hubner dalam daftar pemain ini. Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk menyambut Piala Asia 2023. Ajang ini akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Pemusatan latihan di Turki itu akan digelar pada Desember 2023 sampai 6 Januari 2024. Profil Sumarji. Manajer Timnas Indonesia menegaskan bahwa para pemain yang berkiprah di Liga 1 sudah berkumpul. Pemain yang bermain di Liga 1 sudah bisa berkumpul semua karena kompetisi jeda hingga awal Februari 2024. Selain itu juga mereka akan menjalani beberapa rangkaian uji coba pada tanggal 2 dan 5 Januari 2024 melawan Libya di Antalya. Kemudian di tanggal 9 Januari melawan Iran di Qatar di lapangan latihan Iran pukul 20:30 menit. Menurut Sumarji, para pemain yang dipanggil beberapa di antaranya sudah mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2024 di Irak dan Filipina. Sebelumnya nama baru Justin Hubner yang sudah menjadi WNI pun langsung dipanggil. Hanya saja Rahmat Irianto yang mengalami cedera dan tak dapat bermain. Sambungnya, Mark Klok bangga dipanggil Shin Tae-yong, tak pikirkan libur demi segera gabung timnas Indonesia. Mereka dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC. Mark Klok berjanji akan membawa timnas Indonesia meraih hasil yang maksimal. Dia akan terbang ke Jakarta setelah Persib Bandung selesai melawan Bali United karena setelah itu Liga akan libur dan bergulir di bulan Februari mendatang. Terkait hal ini, Klok mengakui bahwa ini adalah masalah yang harus mereka lewati. Seharusnya Mark Klok akan berlibur dan merayakan Natal bersama anak dan istrinya. Namun tetapi Mark Klok tetap bermain untuk timnas. Kapten Maung Bandung ini tidak terlalu memikirkan liburan kompetisi. Semoga ini bisa menjadi contoh untuk pemain lainnya. Siapakah pemain misterius keturunan Grade A dari klub terbaik dunia yang ingin bela timnas Indonesia? Media Irak remehkan timnas Indonesia yang gelar persiapan di Turki jelang Piala Asia 2023. Rekan Shin Tae-yong buka suara komentar netizen terkait pemanggilan pemain timnas Indonesia. Syok dengan harga pasar pemain timnas Indonesia. Begini komentar pelatih Libya dan akui pemain yang paling ditakuti. Dua pemain andalan Shin Tae-yong terpaksa dicoret. Kemana Arhan dan Marcelino? Mark Klok bangga dipanggil Shin Tae-yong, tak pikirkan libur demi segera gabung timnas Indonesia. Gacor jelang gabung timnas, Rafael Struijk cetak gol di ADO Den Haag U21. Penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk sukses menyumbang 1 gol untuk ADO Den Haag U21 saat melawan Volendam U21 di divisi Liga Belanda U21 Sabtu 16 Desember 2023.
Pemain naturalisasi itu tampil memukau dan bikin lawan ketar-ketir. Erick Thohir tak salah pilih untuk naturalisasikan pemain keturunan. Pada laga itu, Rafael Struijk tampil 90 menit dan berhasil mencetak gol spektakuler yang bikin nama muncul di papan skor ADO Den Haag. Beberapa pertandingan bersama ADO Den Haag, Rafael Struijk mendapatkan banyak menit bermain dan selalu dimainkan dari babak pertama. Hal itu menjadi keyakinan untuk Shin Tae-yong tetap memainkan Rafael Struijk di skuad Garuda. Shin Tae-yong memastikan Rafael Struijk bisa tampil apik jelang pertandingan timnas Indonesia. Bagaimana pendapat kalian tentang berita ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini.